Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Alivia Benazir di Pentol Podcast. Kali ini gue gak sendirian. Gue ditemenin salah satu narasumber dari siswi ABSM. Dan kali ini, narasumber kali ini tuh berbeda dari narasumber lainnya. Narasumber sebelumnya juga berbeda. Tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita sambut. Ini dia Ailsa Safa. Halo Ailsa. Halo Bena. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau kamu sendiri gimana Ben? Kalau gue selalu baik-baik saja. Ya. Untuk di pertemuan langsung saja di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang liburannya Mbak Ailsa Safa ini. Jadi boleh diceritain gimana liburan kemarin ini? Jadi liburan kemarin ini adalah liburan yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibilang ini tuh bukan liburan ya Ben. Bisa dibilang juga ini liburan beban. Liburan beban. Bagaimana bisa itu menjadi liburan beban? Bisa diceritain bagaimana? Karena liburan yang kali ini tuh liburan yang masih dihantui dengan tugas-tugas, hafalan yang belum selesai-selesai. Dan di sekolahanku itu Ben mengadakan setiap perpulangan dari asrama itu orang tua itu dibeli seperti diary kegiatan. Jadi kegiatan sehari-hari kita selama di rumah Benang. Seperti itu. Kalau boleh tahu seperti apa daily yang diberikan oleh sekolah kepada orang tua itu? Jadi diary-nya itu berbentuk buku, Ben. Dan di situ itu isinya ada kegiatan sehari-hari kita di rumah, seperti membantu kedua orang tua, terus tentang sholat-sholat gitu, terus tentang hafalan-hafalan juga ada tertulis di situ. Dan tahu sendiri lah ya Ben, orang tuanya aku itu kayak gimana. Jadi ya kayak berasa liburan ini kayak bukan liburan gitu. Melihat statusnya teman-temanku yang wow, ada yang jalan-jalan, ada yang liburan dengan keluarganya bersenang-senang, pada healing gitu ya. Menghabiskan waktu liburnya dengan bersenang-senang dan kayak rekreasi. Aduh, banyak sekali pokoknya Ben. Nah, aku yang melihat statusnya teman-temanku seperti itu dengan menyamakan liburanku yang hanya di rumah, menghafal, membantu kedua orang tua itu kayak menghafal apa itu? Jadi gini Ben, di pondokku itu setiap tahunnya itu ditarget. Jadi nanti kita lulus itu harus 3 juz. Masya Allah. Nah, kalau misalnya kan ya tahu sendiri ya Ben gimana misalnya mau hafal itu kan harus butuh gitu. Betul. Nah, waktu pulang kemarin itu hafalan aku itu belum sampai target. Jadi di rumah itu harus benar-benar dihafalin lagi. Ngejar gitu ya? Ya, ngejar. Jadi ya di rumah itu kayak hafalan Al-Qur'an, terus murojaah gitu-gitu. Terus ya gitu lah Ben. Oh, jadi itu siapa yang ngisi daily activity-nya? Yang isi itu orang tua Bena. Jadi itu kan itu bukunya dikasihkan ke orang tua. Jadi itu ya kita nggak ikut campur apa-apa, yang tahu ya orang tua, yang isi yang orang tua gitu. Jadi dari situ itu Ben kayak kalau misalnya kita nggak melakukan itu ya udah tinggal ditulis, nggak tahu sendiri lah ya orang tuanya itu kayak gimana Ben. Sangat jujur gitu ya? Terlalu jujur itu kayak bikin sakit juga Ben. Iya. Oh ya, ini kayak keluar dari topik pembicaraan kali ini. Ini yang bikin gue penasaran banget dari dulu itu, kenapa seorang Ailsa Safa Naila ini selalu memakai maskernya. Ya, kita tahu kalau COVID-19 COVID-19 yang dimulai tahun berapa itu? Tahun 2019. 2019. Kita mau lulus Ya. Ben. Tahun 2019 sampai 2020 ini si Mbak Ailsa Safanya ini selalu istiqomah memakai maskernya. Itu kenapa? Bisa disampaikan? Ya mungkin waktu dulu awal pandemi ya Ben, kan awal pandemi itu diwajibkan memakai masker ya. Mungkin dari itu sampai sekarang tuh jadi kayak keterusan gitu Ben. Kayak kalau kita melangkahkan kaki keluar dari pintu tuh kalau nggak pakai masker itu kayak ada yang kurang gitu Ben. Jadi gimana ya Ben, kayak udah satu paket gitu, keluar harus pakai masker gitu. Kalau nggak pakai itu kayak pokoknya kayak ada yang kurang gitu ya dari tubuhnya kita gitu. Betul sekali Ben. Karena itu kamu selalu memakai masker yang selalu istiqomah setiap saat ya. Walaupun saat foto dia tuh selalu memakai masker. Saya sampai heran gitu kan melihatnya itu. Biasanya itu foto yang kita di asrama itu kan di-share ya ke orang tua. Nah, orang tua aku pernah bilang gini, "Kami tuh nggak pernah ikut foto gitu." Terus aku coba jawab gini, kalau misalnya ayah pengen tahu fotoku yang mana, cari aja yang pakai masker. Itu berarti jadi yang pakai masker tuh selalu Mbak Ailsa Safa ini ya. Oh iya, langsung aja. Jadi
Tanpa berlama-lama. Oke, tanpa berlama-lama tadi mohon maaf sekali ya kita keluar dari topik. Ya karena dari rasa penasarannya saya sendiri itu. Nggak tahu ya, kayak pengen banget menanyakan seperti itu ke Mbak Elsa Safa ini. Jadi langsung aja kembali lagi ke topik. Selain untuk hafalan di rumah, apalagi yang Mbak Elsa Safa ini lakukan? Pasti kan nggak cuma hafalan doang gitu ya, pasti ada yang dilakukan selain itu gitu. Ya, Apa? biasanya itu kalau pagi itu ya menyapu, pokoknya itu beres-beres rumah, membantu orang tua, kadang juga jagain adik ya biasa lah ya. Iya. Kayak gitu sih Ben keseharianku. Keluar itu waktu kemarin itu Ben kita waktu hari raya itu pun hanya ke rumah saudara, ke rumah kakek, nenek, setelah itu ya pulang lagi. Iya. Oke, dari itu semua pasti adalah sisi baiknya yang didapat dari Mbak Elsa Safa sampai sekarang. Nah dari itu, jadi waktu masuk ke asrama itu aku nggak perlu nggak ada tanggungan hafalan lagi, maksudnya nggak perlu banyak-banyak lagi itu loh buat menghafal, tinggal Iya. setor gitu Benang. Oke. Jadi cukup sekian pembicaraan kita kali ini dan mohon maaf apabila terdapat ada kesalahan. Jika ada kelebihannya itu semua dari Allah, jika ada kekurangannya atau salah perbuatan itu semua dari setan karena di sini saya hanyalah korban. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.